Kehormatan buat kita semua yang bisa melayani di sini. Seluruh volunteer hamba-hamba Tuhan adalah kehormatan kami semua bisa melayani Anda semua jemaat. Tapi sebagaimana saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang melayani. Sesiap-siap seculture-nya kita melayani, kita bisa ada kurangnya. Tapi kehormatan kebanggaan kita untuk tidak berhenti melayani. Tapi terus melayani karena kita tahu jauh sebelum ibadah ini ada, Yesus sudah lebih dulu ada di sini. Dan kalau Yesus yang hadir, saya bisa pastikan teman-teman Anda dengar baik, Anda pulang tidak sama seperti waktu Anda datang. Tuhan Yesus tidak akan melewatkanmu. Dan semua yang datang hari ini bukan hanya merasakan spiritual emotion, tapi dalam Tuhan Yesus dan kuasanya. Hidupmu dan hidupku bukan hanya dibarui kok, diubahkan. Bahkan saya bisa pastikan Juli ini tetap menjadi bulan yang jauh lebih baik daripada 6 bulan yang sudah kita lalui kemarin ini. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang luar biasa. Saya belum khotbah loh. Ini lagi ngobrol-ngobrol aja bangun rasa percaya diri saya. Anda siap menerima firman Tuhan? Mari tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih banyak. Semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih banyak Yesus. Untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Tidak pernah gagal di setiap hari hidup kami. Itulah kenapa saat ini kami ada di hadirat-Mu. Dan kami mau bilang Tuhan Yesus, jamah kami. Lawat setiap kami. Biarlah benar-benar firman-Mu berbicara jelas kepada kami. Dan akhirnya kelanjutan hidup kami di depan ini, kami gak ke kiri, kami gak ke kanan, tetapi bersama-Mu kami bisa jalannya lempeng, lurus, fokus, dan tetap setia. Roh Kudus bantu kami, kuatkan kami, supaya benar-benar lewat firman-Mu kami semua diarahkan, diselaraskan lagi. Sehingga kami belajar sepanjang setidaknya 1 minggu ke depan, kami bisa kok Tuhan. Kami mau belajar bukan kehendak kami yang terjadi, tapi biar selalu kehendak-Mu saja. Kami siap diberkati, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman dengan sukacita sama-sama yuk semua katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Dalam beberapa minggu terakhir, ICC lagi banyak berbicara tentang hope. Harapan. Gak seorang pun di antara kita yang hidup tanpa harapan. Harapan bahkan justru menjadi konsumsi, menjadi driving force, menjadi salah satu sumber yang mendorong, memberikan energi untuk kita bukan hanya bangun tetapi keep moving, bergerak, do something di setiap hari kehidupan kita. Even though kita tahu life is not perfect, life is not easy, badai pasti berlalu. Berlalu lalang. But there is hope dalam Tuhan. Tapi but yet, again, life is tough, hidup tuh gak mudah. Even though tadi kita diingatkan, janganlah kamu khawatir. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Alkitab juga bilang jalan orang benar ditetapkan Tuhan. Tapi masalahnya adalah seringkali waktu kita berharap, tantangan terbesar kita untuk berharap adalah waktu menunggu. Bisa gak katakan sama-sama menunggu? Dan gak ada teman-teman Anda dan saya dalam hidup ini yang gak melewati musim atau waktu untuk menunggu. And sorry nih,
menunggu tuh gak menyenangkan, benar gak? Seperti tadi saya tahu, Pastor Yudi berharap siap-siap dari pagi tadi untuk menjemput saya di bawah. Dia tungguin saya, oh my God, where's the pastor? Please, pasti Pastor Yudi bilang, please, jangan datang terlambat. Tapi di saat Pastor Yudi dengan antusias, dengan penuh kasih sayang menunggu saya di bawah, dia gak sadar pendetanya udah duluan ada di lantai 28. Bahkan saya udah makan snack, cheese, dan minum jeruk di depan. Dia masih nunggu saya di bawah. Saya dalam hati ketawa aja. Di saat yang lain semua kaget melihat saya keluar dari lift barang. Karena oh my God, ini kayaknya orang yang ada di Instagram tadi malam deh, dia bakal khotbah hari ini. Yes, it is, it's him. Tapi saya bilang ke Pastor Yudi, you know, I live in Jakarta. Why you have to wait me? Saya bilang, Pastor, don't treat me too special. I'm Jakarta people. I know where the building is. I know where the 28th floor is. Come on. Saya bilang tadi, kalau pendeta di sini nggak usah terlalu dimanja-manjain, saya bilang. But it's me. Just chill. You know why? Because the most toughest time ikut Yesus bukan dalam gereja. Tapi di luar sana. Di rumah. In your workspace. In your community, in your hobby. Kita ibadah 1,5 jam selesai, right? Gampang dilupain. Tapi yang perlu kita siapkan, the truth is, di luar sana. Itu sebabnya benar. Betapa pentingnya kita harus bisa mengerti bahwa no, kita gak mungkin hidup tanpa berharap, tapi gak mungkin juga hidup tanpa menunggu. But untuk menunggu juga gak mudah, karena seringkali di saat berharap, kita juga gak hanya menunggu, but we have to do something. Kita harus tetap bergerak, kita harus tetap berusaha. Dan sekalipun kita udah berusaha, listen, this is the point. Gak ada siapapun di kehidupan kita hari ini, dengar baik, this is the point. Selama kita bernafas, either you have hope, entahkah Anda lagi punya harapan, atau Anda mungkin dalam satu emosi yang gak stabil, mood yang gak enak, dan Anda sudah mulai malas berharap. Dengar baik. Are you Christian or you're not Christian? Every human being, semua manusia di muka bumi ini punya satu pertandingan peperangan yang kita sebut dengan mental battle. Dan itulah pesan firman Tuhan hari ini yang Tuhan titipkan. Dengan judul mental battle. Bisa gak katakan sama-sama dengan saya? 2, 3, mental battle. But praise the Lord, karena kita tahu kita adalah milik Kristus. Karya Yesus yang sempurna udah dilakukan, dan menjadi Kristen di kehidupan kita sebagai pengikut Yesus bukan hanya ngikut tapi jadi murid. Kabar baiknya adalah apapun yang terjadi di luar sana dan di dalam hidup kita, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Bukan hanya untuk menyertai, dampingin kita, tapi untuk membuktikan every single day Dia akan selalu backup kita. Itu sebabnya tadi saya bilang praise the Lord. Kita ke gereja, kita datang, kita ibadah. Why? You know why? Because ada momen, ada waktunya, even kita maupun waktunya udah gak ada. Makanya tadi dikatakan honor the present. Hormati hadirat Tuhan. Kenapa perlu diingetin lagi? Karena even dalam gereja pun, kita beribadah pun, setiap kita seringkali masih dalam kondisi yang namanya mental battle. Dan semua orang alamin. Makanya kalau kita tahu after the pandemic, melewati banyak reshifting, perubahan, kehidupan, karir kerja, bentuk model rutinitas. Dan gak sedikit juga orang-orang siap menjalani itu dan ada dalam perubahan. Itulah kenapa dalam pelayanan banyak gereja hari ini fokusnya kepada jiwa-jiwa, dan ternyata kalau boleh
kita perhatikan melewati banyak pelayanan yang terjadi, kita sekarang suka sebut banyak orang yang mengalami namanya mental illness. Mental illness tuh sesuatu yang kalau kita perhatikan kita tahu ya. Sebenarnya everything looks fine. Gesture kehidupannya fine. Secara fisik actually dia gak sakit. Secara finance juga gak kekurangan-kurangan amat. But dalam kehidupan kesehariannya ya gak fun aja, gak happy. No peace, gak ada damai. Gak ada driving force, gak ada energi lagi. Sehingga akhirnya hanya jalanin hidup sekedar doang, pengulangan doang, rutin doang. Dan gak mau menjalani the real tantangan kehidupan. Atau kalau dia gak bisa menang dalam mental battle, gak sedikit juga kita mulai become narcissistic oleh karena perubahan zaman, internet, digital, sosmed. Suka gak suka kalau kita gak menang maka itu semua menjadi berhala. Itu akan selalu menjadi pusat perhatian kita. Makanya saya bilang, guys, teman-teman, Bapak Ibu, masih bisa ke gereja, Anda datang ke sini dan beribadah, itu luar biasa banget. Di luar sana udah banyak banget yang malas ke gereja. Udah gak percaya gereja, udah gak percaya gembala, gak percaya pendeta. Karena mereka pikir, no, so many bad things dalam kehidupan yang udah terjadi, Tuhan mana? Begitu banyak sanak keluarga yang kehilangan dalam COVID. Bukan hanya jiwa, keuangan, susunan struktur rencana, planning kehidupan yang amburadul. Mana udah doa kok. Tapi yet, saya tetap berkesusahan. Impian saya tetap gak datang. Yang saya mau tetap gak jadi. Orang udah mulai menyalahkan segala sesuatu. Daripada gue mesti mikirin orang lain menjadi seperti Yesus, aku datang bukan untuk dilayani melainkan melayani. No way. Kemarin gue udah melayani setia. Waktu gue sakit, waktu gue susah gak ada juga yang datang melayani. Where's God? Dan orang ngambil keputusan daripada gue mikirin orang lain, mending gue pikirin diri sendiri. Become narcissistic or become pity party. Pity party itu apa? Malah kebalikannya. Punya kesempatan tapi nolak, gak mau. Karena no, gue gak bisa. Rendah diri yang sangat parah. Sehingga merasa, no. Dia mampu, saya gak bisa. Gak mungkin ada yang mau temenin saya. Gak mungkin ada yang mau support saya. Gak mungkin ada yang mau denger saya. Friends, family. Saya berdoa dalam perjalanan kehidupan iman Anda di 2024 ini. No matter apa yang udah terjadi di hampir 7 bulan. Kita ada di minggu ketiga, bulan Juli. Pesan saya, don't give up. Jangan menyerah. Tapi tetap percaya dan banggalah kepada Yesus. Sebab Dia punya rencana yang luar biasa atas hidup dan keluargamu. Dan masa depanmu. Saya gak tahu Anda sudah nilai hidup Anda di 7 bulan ini seperti apa di tahun ini. Tapi jangan pernah anggap remeh dan sepelekan kuasa dan kasih sayang Tuhan. Sebab satu sentuhan, satu perbuatan Tuhan yang kelihatannya simple dapat membuat Anda mengalami hidup yang diubahkan dan berkemenangan. Dan saya percaya itu mulai Dia lakukan terjadi di siang hari ini. Dan jika Anda siap, maka saya yakin Anda akan datang lagi minggu depan ke tempat ini. Bukan hanya Anda mengasihi gereja ini, bukan hanya Anda menghormati, menyayangi dan mendoakan gereja ini, tetapi Anda akan selalu punya rasa kangen untuk datang setiap kali ke sini ada ibadah. Anda mau datang karena Anda tahu persis bahwa ini adalah rumahmu. Yesus ada di sini. Yesus menuntun dan berbicara secara pribadi kepada Anda. Dan Anda gak akan pernah mau miss di sini. Karena Anda tahu setiap kali Anda keluar dari tempat ini, sepanjang 1 minggu ke depan, Anda menjadi orang yang lebih baik lagi bersama Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, kasih tahu untuk kamu datang. Tapi tolong minggu depan, ajak teman satu lagi datang sama kamu. It's always mental battle. Kenapa? Coba lihat sama-sama Mazmur 42 ayat 12. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama aja ya. Demikian bunyi firman Tuhan, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah?
dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oh my God. This is King David, Raja Daud berkata, "Hello, kenapa kamu tertekan?" Syakah. Kata tertekan dalam bahasa Ibrani itu syakah. Why? What happened with you? This is funny. Actually this is the story sebenarnya bukan waktu Daud lagi dalam masa perang. But Daud say to himself, why? What happened with you? What happened with myself? But you know, he doing this in his room, di kamar dia. Yang sebenarnya di luar lagi bersorak-sorai karena glory to glory mereka lagi terima. Karena kemenangan demi kemenangan penyertaan Tuhan nyata atas bangsa Israel. Tapi lucu, di luar lagi bernyanyi, di luar lagi bersorak. But in his own room, in his palace, in his gloriness, he talk to himself. Why? Kenapa lo? Bro, what happened? Syakah. Artinya mendekam. Di saat lagi ada kemenangan harusnya you celebrate. You go out, celebrate with your family, with your people. Have a party. But you know, somehow in that moment dia nggak di situ. See, the problem is not in the outside. The problem is always in here. In his righteousness, in his glory, even Daud sendiri bisa bilang, no, what happened? I'm crying. Syakah, mendekam. Jadi, even dia sendiri mendekam. Mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Gelisah dalam bahasa Ibraninya apa? Hamah, bukan Hamas. Hamah. Hama itu artinya apa? Menggeram. Di saat semua orang bernyanyi, bersorak, bertepuk tangan, happy. But himself, the king, the hero, malah kesal-kesal sendiri. Dia menggeram, dia menggerutu. But it's life. Hidup bisa begitu. Why? Because as a human, sebagai manusia, we're not perfect. Semua kita every single day akan yang melewati namanya mental battle. Dan itu yang harus kita tahu. Kita gak biarkan mental battle ini menghancurkan hidup kita sebagai anaknya yang sudah ditebus. Sudah mengalami kelahiran baru. Dan anaknya yang tidak pernah sekali-kali akan dibiarkan. Because He's Immanuel. The same God. Kemarin, sekarang, dan selamanya. He is God, your God. Tuhan atas suamimu. Tuhan atas istrimu. Tuhan atas anak-anakmu. Tuhan atas orang tuamu. Dan dia akan tetap membuktikan berulang-ulang kali lagi. Di saat kita gak setia, dia setia. Tapi iblis tahu. Gak mungkin iblis bisa kalahin Tuhan. Karena dia tidak punya power. Tapi dia adalah Bapa dari segala pendusta. So, his master, expert untuk yang namanya memanipulasi. Feeling, emosi. Bapa dari segala pembohong. Dan dia emang perangnya di situ. Here and here. But dia gak berani lawan roh Tuhan. Karena even roh Tuhan pun bukan urusan kita. Karena roh Tuhan adalah dia sendiri. Dan di atas kayu salib, dunia sudah dikalahkan. Itu sebabnya kita harus mengerti tentang mental battle. Karena seringkali hidup kita, jiwa kita menjadi ladang tempat peperangan antara daging dan roh.
Dan itu yang kita alami every single day. Siapapun kita. Tapi hari ini saya mau bilang, hari ini di ibadah minggu ketiga Juli, perubahan akan terjadi di diri kita. Sebabnya perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Bisa katakan sama-sama? Saya ulang ya, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Are you ready? 2, 3. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. That's why we call repentance metanoia. Meta is shift. Facebook, Instagram, holding company-nya apa namanya? Meta. Shift. Noia, pikiran. So kita gak bisa sembrono jalani hidup ini. Kalau Anda mau menyelesaikan tahun ini dengan baik, watch out your mind. Miliki metanoia. Makanya perlu katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yang benar, yang suci, yang mulia. Jangan yang lain-lain. But it's not easy indeed. Gak gampang. Makanya we need church, we need home cell, we need community, we need friends. So kita gak walk alone. But terus berjalan sebagai orang benar yang dipimpin oleh kebenaran yang sejati itu adalah firman yang hidup. Makanya Hosea 4 ayat 6 berkata apa? Hosea 4 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 2-3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pakai gereja ini untuk keimanan Anda, hidup Anda, keluarga Anda dibentuk, diproses, dibangun. Supaya apa? Supaya kita bisa hold on dalam kebenaran. Supaya kita tetap teguh kepada kasih Kristus yang tidak ada cacatnya sama sekali. Dialah cornerstone, batu penjuru yang sejati. Stay strong, hold your ground. Why? Karena pikiran. Dan iblis paling senang ganggu kita, cobain kita, godain kita di pikiran kita. Makanya kan Injil Matius 5 ayat 27 dan 28. Saya bacakan deh. Alkitab bilang begini, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Apa katanya? Kelanjutannya. Sama-sama dibaca 2-3. Sudah ada gak sih? Ya. Matius 5 ayat 27 dan 28. Oke, saya baca. Selanjutnya begini. Sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Tuh. Anda lihat ya. Alkitab bilang begini. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Kita baca kelanjutannya sama-sama 2-3. Sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Action kejatuhan moralnya udah belum sebenarnya? Belum, gak ada action. Tapi Alkitab bilang, lu tahu gak? Lu ngelihat aja. Terus motivasi kamu pas ngelihat salah, itu dosa. Actionnya udah belum? Belum. It's in here. Dan iblis tahu itu. Makanya kita gak mudah jalani kehidupan ini. Kita selalu memiliki namanya mental battle. Katakan sama-sama mental battle. Bukannya kita gak percaya. Bukannya kita gak ke gereja. Bukannya kita gak ikut home cell. Bukannya kita gak baca Alkitab. Udah kita lakuin semua. But gak tahu aja, every moment di mobil, lagi lunch, lagi dinner, lagi di kerjaan, apalagi pas sendirian. Kayaknya godaan banyak amat. Kayaknya buat keputusan yang benar susah banget. Padahal udah ada notification, ayat, teman home cell ngasih tahu, ngingetin. Tapi kayaknya untuk say yes sama yang benar tuh susah. Why? Karena kita punya mental battle di kehidupan kita. Saya kasih contoh. Ya saya boleh gak ada 3 teman? 3 teman? Culture. Please welcome. Luar biasa. Dengan siapa namanya? Siapa?
Ricky, ya. Kamu di sini aja deh, oke. Bro, siapa? John. Hah? John. John. Ini benar-benar TNI Angkatan Darat ya. Jawabnya John, gila ya. Dan kamu penyembah siapa? Yeremia, John and Ricky. Tubuh, jiwa, roh. Emang dia paling cocok jadi jiwa nih ya. Keras kayaknya dia. Ini senyumannya juga kayaknya lembut banget ya. Tapi emang dalam hidup ini yang paling dicurigai kalau terlalu rohani amat. Perlu diwaspadai kalau terlalu rohani. You know, don't trust. Jangan percaya kalau terlalu rohani banget. No. Tubuh, jiwa, roh. Di dalam tubuh ada apa sih? Ada 5 panca indera. Setuju gak? Hanya wanita yang punya 6. Maka jangan pernah cari gara-gara sama wanita. 5 panca indera dong. Mata, bener gak? Mata, hidung, mulut, telinga, sense, right? But di jiwa, pas lagi kemejanya hitam. Emang bener-bener dah. Ini gak direncanain nih, pas nih. Di jiwa ada apa? Pikiran. Ada perasaan. Ada keinginan. But in spirit, sebagai milik Kristus, only His Spirit, nothing else. Karena Dia menghembuskan nafas itu semuanya, maka jadilah hidup. It's here. But you know, mental battle hanya bisa menang kalau si tubuh lebih kuat dari roh. And all decision making, perenungan, penilaian adanya di sini. Sebagai penyembah, pembawa lagu yang luar biasa tadi itu, sampai merinding tadi. Bro, coba tadi pagi bangun, pertama kali kamu bangun pagi kamu ngapain? Kalau kamu ingat, yang pertama kali. Buka HP. Buka HP terus kemana? Hah? Kemana HP-nya? Baca kitab dikit. Langsung baca Alkitab. Kita buka Instagram. Habis itu buka Instagram, sebenarnya buka Instagram dulu, baru buka Alkitab. Tapi no. Kalau luar biasa loh dia. Tanda dia emang cocok nih. Tapi seberapa banyak kita mungkin gak melakukan seperti apa yang dilakukan. Membaca firman dulu. Kita lebih senang mungkin sekarang melihat algoritma yang muncul dari setiap tas para wanita. Tas, sepatu. Teman kita yang lagi kita FOMO juga liburan kemana dia. Weekend ini kemana. Seberapa banyak kadang-kadang kita mulai kehidupan kita. Dan kita mengizinkan menerima semua informasi dari dunia. Masuk ke semua sense kita. Mata, pendengaran, sensor untuk bisa meraba. Dan kita izinkan semua menguasai kita. Seberapa sering kadang-kadang, kalau kamu boleh ingat, atau kamu bisa ingat, hal apa yang membuat kamu di minggu ini, kalau kamu lakukan, itu sebenarnya gak menandakan kamu anak Tuhan yang baik. Banyak, pasti. Salah satunya Banyakan main game. Jujur lagi dia, emang bener bagus. Kebanyakan main game. Padahal kalau kita mau menyembah dalam Tuhan nih, kamu sebagai worshiper gini nih, banyak doa dan puasa. Enggak, itu yang kayak perfectnya. Tapi harus banyak doa dan puasa. Tapi it's not easy. Because sudah menguasai. He's happy.
feeling happy. Game is become very attractive. More into curiosity. More into games. Dan untuk kulik merenungkan lagu demi lagu. Lagu ini kata-katanya kemana ya arahnya? When I sang this song, is it same as me di luar sana? Or saya hanya ngerti nggak? Atau hanya ya udah gue nyanyi, this is my job. I need to serve the people and I got the selection. Or song number 1, song number 2, song number 3, song number 4. All the words fit in gak sama hidup aku sendiri di luar sana sebelum aku nyanyiin. But it's not easy. Karena perlu kerendahan hati. Perlu kejujuran. Perlu bayar harga. But games so fun. So easy. But the Roh bilang, makanya dengerin Pastor Josh tuh. Kurangin gamenya. Jangan beli banyakan game. Tapi pakailah waktumu untuk connect to people. Connect to other worshipers. Meet up. Menyembah. Cari teman lebih banyak lagi. Tedaging bilang, ngapain? Lu cobain game yang baru belum? Yang ini belum selesai, lu coba lagi. Bener gak? Kamu lihat ke saya. Saya pabriknya game. Saya bilang, kamu coba lagi. Ayo coba lagi. Oh dia emang siap-siap aja. Emang kalau game dia paling cepat siap. Tadi puasa gak ada siap-siapnya. Gue suruh doa gak ada siap-siapnya. Terus dia ngomong lagi. Dia ngomong. Tuh. Main game aja terus. Main game terus. Itu lu puas. Lu happy. Tuh kan. Saya emang harus main game. Saya harus main game. Main game. Roh Kudus, Roh yang baik. Roh Kudus, Roh yang baik. Kalau kamu jadi Roh Kudus, lu bakal ngomong apa ke jiwa lu? Iya. Ngomong apa ke jiwa lu? Terusin. Wah, isi luar biasa. Terusin doa dan puasanya. Terusin doa dan puasanya. Bisa menang. Untuk bisa menang, kamu bilang lagi. Enggak, katanya terusin. Apa doa? Terusin doa dan puasanya. Kamu yang bilang. 1 kali aja deh. 1 kali aja deh. Kamu bilang jangan. Jangan. 1 doang. Itu udah mulai pinter ya deh. 1 doang. Ya boleh deh. Kalau nolak terus pusing kepala buaya gak? Ini udah gak didengerin lagi. Karena kita udah bilang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena roh penurut. Tapi daging itu, iblis gak berani sama yang di pojok sana. Gak berani. Karena Allah itu adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bayangin kita semua jadi dia. Stres gak tiap hari? Even kita yang pendeta. Sama bos. Sama. Soalnya waktu saya kan terbatas, jadi saya gak usah pakai kesaksian deh, tapi kira-kira sama. Itu sebabnya saya di sini sama saya di mobil, sama saya di luar, sama saya ketemu teman-teman saya, semua sama. Every single day harus hidup dalam kehati-hatian. Karena yang paling hebat dan yang paling penting bukan saat banyak orang, tapi saat tidak ada siapa-siapa. Masihkah kita baik dan setia kepada Tuhan Yesus? That's the goal. Berikan tepuk tangan buat 3 hamba Tuhan yang luar biasa. Thank you so much ya. Love you guys. That's the reality. Makanya yang perlu kita lakukan yang pertama adalah punya filtering. Please perkuat benteng pertahananmu. Makanya Yakobus 1 ayat 21, kita baca sama-sama Yakobus 1 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan 2, 3. Sebab itu
Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan apa? Jiwamu. Karena kita bisa bilang lahir baru tapi jiwa kita tetap sama. Kita bisa merasakan aku diberkati, tapi aku juga mau mengasihi gerejaku, aku mau menabur, kita memberi, kita menabur, menyisihkan tanggung jawab kerendahan hati kita untuk mau terlibat lewat ucapan syukur, diakonia, buah sulung, that's everything good. Tapi apakah perbuatan kita selanjutnya? Terus hidup dalam takut akan Tuhan yang benar? Makanya, come on, lakukan filter. Limit what entering your five sense. Batasin. Karena dosa, karena si jahat itu, dia bisa seperti ragi yang kecil tapi memberi pengaruh yang kuat. Dan merusak semuanya. Makanya Galatia 5 ayat 9 katakan sedikit ragi bisa mengkamiri seluruh adonan. So please pakai gereja ini. Supaya kehidupan keimananmu dan sense takut akan Tuhannya di kita lebih sensitif lagi. Di gerejalah menjadi tempat yang paling aman, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Just a very short time Sunday service. Baik kalau kamu setia di sini, saya nggak kaget, nggak usah 1 bulan deh. Dalam 1 minggu ke depan Anda bisa merasakan, you are different person. Bukan aku yang semakin besar, tapi Tuhan yang semakin besar. Aku kecil gak apa-apa, semakin berkurang-kurang. Tetapi aku akan melihat dalam kondisi di mana Tuhan membentuk aku ditempatkan di mana akan ada kemuliaan yang selalu turun di hidupku, indah pada waktunya. Yang terakhir, yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Bangun roh manusia kita bersama dengan Roh Kudus. Itu sebabnya knowledge kita, understanding dan wisdom itu gak bisa berjalan sendiri-sendiri. Again, firman Tuhan. Makanya Roma 12 kita udah tahu semuanya ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Sempurna. So saya berdoa buat teman-teman di sini. Have a knowledge, have an understanding, pemahaman. Ikutin tadi kelas-kelas yang tersedia. Dan sampai akhirnya Anda punya wisdom. So kalau itu terjadi no matter Anda siapa atau di mana. Dengar baik, tidak ada hari yang Anda lalui di mana hidup Anda tidak dipakai oleh Tuhan. Begitu banyak kejadian dan kisah. Saya kemarin naik motor pagi, salah satu teman saya ngajak, ayo kita naik motor. Teman saya itu bintangnya 4, so he's a general, salah satu kepala staf. Jumat malam ngajak, Sabtu ada apa nggak? Saya bilang tadi gue mau lari, nggak usah lari, kita pergi ngopi aja bareng. Dan saya ngopi. You know, Anda bisa punya banyak pengetahuan tentang negeri ini yang luas. Tapi dalam realitanya, kehidupan kita seringkali peperangannya bukan di luar. Pengetahuannya bukan tentang apa yang kita tahu di luar, tapi di dalam. Dan Tuhan bisa pakai siapapun untuk membantu kehidupan orang lain atau siapapun. Supaya kasih Kristus bukan hanya bisa dirasa di luar. Bisa gak sama-sama bilang rasa? Rasa itu harusnya adanya di dalam. Makanya the first miracle, air berubah jadi apa? Anggur. Yang berubah apanya? Rasa. It's always about rasa. Tengok kiri kananmu, katakan rasa. Jadi jangan sampai diisi udah lama tapi gak ada rasa. Tapi dimanapun ICC berada di luar sana, tebarin rasa. Supaya waktu mereka melihat dan merasakan dan mencicipi hidupmu, mereka akan tanya, dapatnya di mana nih? Dapatnya di autograf.
Yang parkiran basementnya dalam banget. Tadi saya kayak naik roller coaster nih gedung nih. Makanya Anda hebat loh. Udah parkir paling bawah, menyembah Tuhan paling tinggi. Masuk surga nomor 1 duluan masuk di Jakarta. You know, you have a beautiful church. Respect your church. Honor your church. Saya kalau ngomong gereja saya gak main-main loh. Love your church. Jangan anggap remeh gerejamu. Karena nanti Anda pengen, waktunya udah gak ada. Jadi selagi punya kesehatan yang baik, bawa hidupmu dan keluargamu. Kasihi Tuhan. Dan berilah pelayanan yang terbaik lewat gereja ini. Dan dimanapun Anda berada, jangan hitung-hitungan. Sebab kita gak pernah punya Tuhan yang hitung-hitungan. Dan dia gak minta apa-apa dari kita. Dia cuma bilang, siapa yang baik dan setia sampai akhir. Have a blessed Sunday. Enjoy your Sunday afternoon. We'll meet up again soon. God bless you. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, makasih banyak untuk anugerah-Mu. Roh Kudus, tolong bantu hati kami. Yes, deep into our heart. Speak louder. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Yes, di Sunday afternoon, Minggu siang ini, speak louder. Later in the evening, speak louder. Holy Spirit, into Monday, Tuesday, the whole week, please Holy Spirit, bicara lebih keras lagi.